Dahulu kala, di sebuah lembah sunyi di tanah Jawa pada abad ke-14, berdirilah sebuah dusun bernama Jatiwangi. Tersembunyi di perbatasan wilayah kerajaan Majapahit, dusun ini selalu diselimuti aroma tanah basah dan asap kayu bakar yang menenangkan. Dikelilingi hutan jati yang menjulang tinggi, warganya hidup damai sebagai petani dan pembuat ukiran kayu. Bagi mereka, pendekar sejati bukanlah orang yang jago memainkan pedang, melainkan ia yang hatinya bijaksana dan menjadi penjaga keadilan. Mereka hidup dalam ketaatan pada dharma dan percaya pada hukum karma phala, hukum sebab akibat. Di pinggir dusun, di dekat naungan pohon beringin tua yang keramat, tinggallah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Wirya. Wirya adalah anak yang cerdik, pemberani, dan selalu bersemangat, meskipun ia seorang yatim piatu. Ia diasuh oleh Eyang Karti, seorang wanita tua yang bijaksana, seorang pramujamu yang disegani, dan satu-satunya orang yang menyimpan rahasia tentang garis keturunan Wirya. Kehidupan damai mereka tiba-tiba terusik ketika musim kemarau panjang datang melanda. Sawah-sawah retak kekeringan, dan lumbung-lumbung padi mulai kosong. Namun, musibah terbesar bagi Jatiwangi bukanlah kekeringan, melainkan kedatangan Gendik. Gendik adalah seorang jagabaya, penjaga keamanan dari desa tetangga. Usianya sekitar 40-an, dengan wajah yang mencerminkan keserakahan dan kesewenang-wenangan. Ia memanfaatkan penderitaan warga Jatiwangi dengan memeras hasil panen mereka yang tersisa, berdalih bahwa itu adalah pajak untuk kerajaan. Suatu senja yang kelabu, Gendik dan 2 anak buahnya datang ke gubuk Eyang Karti. Gendik meminta upeti yang biasa dia minta kepada warga. Namun, Nenek Karti mengatakan bahwa bencana kekeringan membuat semua panen hancur dan dia tidak mempunyai apapun untuk diberikan. Gendik merasa sangat tersinggung dan marah dengan pernyataan Nenek Karti. Tanpa belas kasihan mereka menendang gentong air satu-satunya milik Eyang Karti hingga pecah berkeping-keping. Air yang begitu berharga tumpah membasahi tanah yang kering. Tidak sampai di situ, Gendik mendorong Nenek Karti sehingga menimbulkan suara keras ketika jatuh ke tanah. Wirya, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, berlari dan berteriak marah. Namun, Gendik hanya tertawa mengejek. "Dasar anak kurus. Kau bahkan tidak bisa melindungi nenekmu sendiri." Hati Wirya hancur, dipenuhi amarah dan rasa tak berdaya. Malam itu, kesedihan menyelimuti gubuk kecil mereka. Eyang Karti jatuh sakit parah, seolah semangat hidupnya ikut pecah bersama gentong air tadi. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, dengan suara yang bergetar, ia memanggil Wirya ke sisinya. Ia menyerahkan sebuah kotak kayu ukiran tua yang terbungkus kain tenun lusuh. "Wirya, cucuku," bisiknya lirih. "Buka ini hanya saat kau merasa tak punya pilihan lain. Ini adalah warisan dari leluhur kita, Empu Agung Bhairawa." Napasnya tersengal. "Ingat, Jatiwangi butuh keadilan, bukan hanya pedang, tapi hati yang suci." Setelah mengucapkan kalimat itu, Eyang Karti menghembuskan napas terakhir dengan senyum tipis di bibirnya. Tangis Wirya pecah di keheningan malam. Ia merasa sendirian, ditinggalkan di dunia yang kejam ini. Di tengah malam yang dingin, suara Wirya terdengar cukup lama sehingga menimbulkan suasana sendu. Sambil memeluk kotak peninggalan eyangnya, ia duduk di bawah sinar rembulan yang menerobos atap ijuk gubuknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kitab kuno yang terbuat dari kulit kijang. Aksara Jawa kuno terukir indah di atasnya, berpendar samar dalam cahaya bulan. Sampulnya dihiasi ukiran naga yang menyatu dengan burung Garuda. Kitab itu berjudul Arcawara, Nyala Keberanian. Saat jari-jari kecil Wirya menyentuh sampul kitab itu, sebuah energi dingin yang aneh dan kuat langsung menyebar dari kitab tersebut. Energi itu merasuk ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Tiba-tiba, sebuah suara kuno yang agung bergema di dalam benaknya. Suara itu keras, namun anehnya terasa menenangkan. "Wahai darah Bhairawa," kata suara itu, "warisan ini adalah amanah. Kekuatan ini bukan untuk keangkuhan, tetapi untuk menunaikan dharma. Ingatlah, setiap kesaktian adalah ujian bagi hati." Wirya yang masih terlalu muda untuk memahami makna mendalam dari pesan itu, hanya bisa memeluk kitab Arcawara dengan erat. Ia merasakan tubuhnya kini dipenuhi kekuatan baru yang luar biasa.
kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hatinya yang masih berduka tumbuh sebuah janji, sebuah sumpah. Ia akan menggunakan kekuatan ini untuk membalas penderitaan Eyang Karti dan melindungi seluruh warga Jatiwangi dari kezaliman Gendik. Inilah awal dari perjalanan Wirya, seorang anak yang akan belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kesaktian, melainkan kebijaksanaan untuk menggunakannya. Terima kasih sudah menonton kisah awal dari Wirya sang pewaris Arkawara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Wirya mampu mengendalikan kekuatan barunya? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.